keluarga adalah keluarga. Terus berjalan bersama Istana dalam yang paling indah Amoris Laetitia adalah ini dengan membaca ajakan Paus keluarga. Fransiskus yang berjudul Amoris Laetitia. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Umat Katolik Kausupan Jayapura yang terkasih, kepada saudara-saudari sekalian, saya mengucapkan selamat tahun baru. Dalam tahun 2022 ini, sesuai dengan semangat sinode, kita berjalan dalam persekutuan dengan aktif berperan serta dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Kita juga melanjutkan kegiatan kita dalam tahun keluarga ini dengan membaca ajakan Paus Fransiskus Amoris Laetitia mengenai sukacita kasih perkawinan. Kita sampai ke bab ke-6 yang berjudul beberapa perspektif pastoral. Bab ini mengenai pastoral keluarga. Maka diharapkan para pastor secara khusus membacanya dengan cermat dan memetik hal-hal yang perlu untuk program pastoral keluarga. Paus menyatakan bahwa dia sendiri tidak bermaksud menyampaikan satu rencana atau program pastoral untuk keluarga. Yang disampaikannya adalah lebih merupakan refleksi atas sejumlah pokok yang menjadi tantangan pastoral. Mari kita secara umum melihat pokok-pokok itu dan mencermati refleksi Paus atasnya, dan selanjutnya menjadikan inspirasi untuk mengatur kembali program pastoral kita. Yang disebutnya sebagai pelaku-pelaku pastoral keluarga adalah keluarga-keluarga Kristiani sendiri, paroki, dan berbagai komunitas gerejawi dalam paroki serta pastor paroki. Yang pertama, keluarga. Keluarga disebut gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Keluarga-keluarga Kristiani dipersatukan oleh kasih Kristus dan membangun hidupnya dalam kasih itu. Paus berbicara tentang Injil keluarga, yaitu sukacita kasih suami istri dalam memberikan diri secara total yang satu kepada yang lain, dan sukacita Bapa Ibu dalam menyambut anak sebagai anugerah kasih Allah dan membesarkannya menjadi anak yang makin dikasihi Allah dan manusia. Paus menyatakan bahwa pelaku atau agen pastoral keluarga adalah pertama-tama keluarga-keluarga Kristiani itu sendiri. Dengan kesaksian hidup yang sesuai dengan Injil keluarga, mereka melaksanakan pastoral keluarga. Usaha evangelisasi dan katekese bisa diberikan oleh pastor, tetapi yang paling kuat adalah kesaksian hidup keluarga-keluarga Kristiani itu sendiri. Yang kedua, paroki. Paroki disebutnya keluarga dari keluarga-keluarga. Artinya paroki bukan pertama-tama satu organisasi tunggal yang tersusun rapi dengan satu kepala dan banyak anggota. Tetapi paroki itu terbentuk oleh keluarga-keluarga yang mewujudkan Injil dalam setiap keluarga. Di dalam komunitas basis gerejawi, KBG, keluarga-keluarga saling menguatkan dan berbagi sukacita kasih. Di dalam paroki juga ada gerakan-gerakan gerejawi, asosiasi-asosiasi, kelompok penyegaran, dan pembaruan keluarga seperti ME, Pria Sejati,
dan wanita bijak. Mereka juga menjalankan pastoral keluarga dengan kesaksian hidup mereka dan dengan membantu menghangatkan kembali relasi dalam keluarga-keluarga yang sudah dingin. Yang ketiga, pastor paroki. Pastor paroki tentu saja bertanggung jawab untuk pastoral keluarga. Tetapi Paus amat menekankan bahwa keluarga yang utama adalah keluarga-keluarga. Pelaku yang utama adalah keluarga-keluarga, komunitas basis, dan sebagainya. Tentu semua itu tidak mengurangi, apalagi meniadakan tanggung jawab dan peranan pastor paroki. Tetapi yang mau ditekankan ialah bahwa pastor paroki tidak bisa jalan sendiri. Dia bisa mengajarkan dasar-dasar teologis pastoral, katekese, dan pengetahuan mengenai keluarga. Tetapi untuk pendampingan menyangkut berbagai aspek keluarga, pastor harus berkoordinasi dengan yang lain, dengan DPP, dengan keluarga-keluarga, seksi-seksi keluarga, dan tim pastoral paroki. Yang keempat, Paus juga memberikan refleksinya atas tahap-tahap perkawinan dan keluarga, dan menyarankan pokok-pokok yang semestinya diperhatikan dalam pastoral keluarga. Pada tahap persiapan yang umum, orang muda hendaknya dibantu untuk menumbuhkan sikap hormat pada martabat setiap orang, termasuk tubuh manusia. Kemurnian adalah nilai yang penting untuk dijaga dalam pergaulan, agar seksualitas dalam perkawinan nanti dapat dihayati sebagai keindahan dalam pemberian diri timbal balik. Dalam tahap persiapan perkawinan, disampaikan ajaran gereja tentang keluhuran perkawinan dan tentang penataan satu rumah tangga, ekonomi keluarga, kesehatan, dan irama hidup bersama yang menunjang kerukunan keluarga. Mengenai perayaan perkawinan itu sendiri, perlu persiapan untuk merayakan liturgi perkawinan sebagai peristiwa besar, menjawab kasih Tuhan dengan janji suci para mempelai untuk mengikat diri dan berjalan bersama seumur hidup. Bobot janji suci itu hendaknya ditekankan dalam perayaan sakramen perkawinan. Hal-hal lainnya seperti pakaian pengantin, resepsi nikah, tentu saja perlu disiapkan. Tetapi nasihat Paus ialah jangan membuat sakramen perkawinan ditelan dalam semangat konsumeristis dan penampilan lahiriah. Perayaan dengan ikatan janji kedua mempelai adalah inisiasi suatu perjalanan bersama yang pasti menuntut kesederhanaan dan pengorbanan. Untuk tahun-tahun pertama setelah perkawinan, Paus memberikan refleksi khususnya atas faktor-faktor psikologis dalam pertumbuhan pasangan. Pesona awal pasti berkurang, dan mereka harus belajar menerima kenyataan. Mungkin harapan terlalu tinggi, seakan-akan pasangan sudah sempurna. Maka dalam tahun-tahun pertama itu, mereka harus belajar mengakui kenyataan dan bagaimana mereka saling melengkapi. Selanjutnya, ada macam-macam krisis yang bisa dihadapi, yang merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Krisis yang paling berat timbul karena masalah pribadi, menyangkut kesetiaan
yang bisa sampai menimbulkan keretakan, bahkan ancaman pisah dan cerai. Mengenai ancaman cerai itu, Paus pertama-tama menasihatkan agar perceraian harus dihindari. Kalaupun sudah terjadi perceraian, penggembalaan tidak boleh berhenti. Seakan-akan mereka sudah diekskomunikasi. Paus menegaskan bahwa ekskomunikasi tidak ada. Maka mereka harus diajak untuk terus ikut dalam kegiatan umat, termasuk dalam liturgi, walaupun ada batasan-batasan. Penggembalaan harus terus dengan sabar menantikan turunnya belas kasih Allah yang membuka hati untuk bertobat dan membereskan perkawinan. Akhirnya, krisis yang timbul karena kematian salah satu dari keluarga. Paus menyatakan ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam, malah kemarahan kepada Tuhan. Pada saat itu, perhatian pastor dan persekutuan umat dalam iman amat penting. Kehadiran pastor dan perhatiannya bersama umat sekomunitas sering merupakan sentuhan yang efektif yang menggerakkan satu keluarga untuk memulihkan perkawinan dan hidup keluarga. 5. Sebagai penutup, kita mau menegaskan apa yang penting untuk pastor keluarga berdasarkan ajakan dan refleksi Paus itu. Pertama, pelaku pastor keluarga adalah keluarga-keluarga Kristiani sendiri. Maka pastor mempersiapkan keluarga-keluarga itu dengan pengajaran dan katekese mengenai ajaran gereja. Kedua, komunitas basis hendaknya lebih diaktifkan lagi sebagai tempat keluarga-keluarga bertemu untuk berdoa, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai keluarga. Kehadiran pastor di komunitas basis adalah realisasi tugas penggembalaannya. Kalau dari KBG terungkap bahwa ada masalah-masalah khusus di keluarga tertentu, maka selanjutnya pastor mengatur kunjungan ke keluarga-keluarga tertentu itu. Ketiga, banyak hal yang dikemukakan Paus dalam refleksinya ada hal-hal yang psikologis, relasi suami istri, relasi dalam keluarga besar, dan dengan anak-anak, dan masalah-masalah sekitar relasi itu yang bisa membawa krisis berat. Untuk itu kita perlukan adanya satu tim konsultan perkawinan dan keluarga. Kalau tribunal bisa dilengkapi, konsultasi ini bisa menjadi bagian dari tugas tribunal. Keempat, kursus persiapan perkawinan yang sudah lama berjalan hendaknya diteruskan dengan melibatkan juga keluarga-keluarga yang berpengalaman dan matang, baik dalam membangun keluarga maupun dalam mengatur ekonomi keluarga serta kesehatan ibu dan anak. Demikian, saudara-saudara, pengantar untuk bab 6. Dalam semangat sinode, marilah bersama-sama meneruskan membaca ajakan Paus dan mencari jalan merealisasikannya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.